Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, sobat sehat Tiara Farm. Ini kurma barhi. Kurma barhi ini dibawa dari Lombok Utara yang fase Kimri nih ya, Ji ya. Oke, ini fase Kimri. Insya Allah akan dibawa untuk kontes atau apapun lah di Abu Dhabi. Kita ketemu dan alhamdulillah saya pagi ini bisa berjumpa langsung dengan apa ya kita bilangnya itu pakar kurma atau apapun itu, karena beliau-beliau ini insya Allah akan berangkat ke Abu Dhabi. Kita ketemu langsung dengan Pak Haji Riyad. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ada Pak Ade. Pak Ade, Assalamualaikum Pak Ade. Boleh ngobrol ya Pak Ade. Ini buat teman-teman kita yang ingin belajar atau ingin mengetahui atau apapun tentang pohon kurma yang ada di Indonesia, dan cerita juga bisa sampai ikut Abu Dhabi apa Pak? Date Palm Exhibition. Itu pertemuan akbar ini yang kurma ya Pak ya, yang dari industri kurma ya. Setiap tahun sekali atau gimana? Oke, nanti kita langsung dengar cerita dari Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hadapan kita ini ada satu tandan pohon kurma berasal dari Lombok Utara yang insya Allah nanti akan kita bawa ke Abu Dhabi untuk kita pamerkan, untuk kita insya Allah kalau ada kesempatan presentasi kita akan presentasikan di hadapan kawan-kawan kita, para pegiat kurma, para pekebun kurma, para peneliti, para saintis di sana, untuk nanti dinilai bagaimana tumbuh kembang kurma kita sehingga kita bisa menghasilkan kurma seperti yang kita lihat di hadapan kita ini. Kalau menurut apa ya penilaian atau dari kacamata dari Pak Ade dengan Pak Haji Riyad, ini kurma asal tanah Indonesia khususnya Lombok Utara sudah bisa sudah masuk kategori bisa diekspor, dijual atau apapun itu, gimana Pak Haji? Ya, karena ini jumlahnya masih sedikit, dalam artian baru hanya beberapa pohon kan di Indonesia, otomatis ya untuk kita dulu lah, pasar lokal dulu ya. Okay. Pasar lokal. Nanti kita lihat perkembangan ke depannya bagaimana. Kalau ini kita bisa budidayakan lebih banyak lagi, lebih bagus. Dalam arti kata tadi untuk menuju ke arah industri itu kan perlu beberapa tahapan juga kan. Okay. Kalau kita sistem hamparan misalnya kan, itu perlu kita pertimbangkan juga. Terus kurma yang kita tanam juga polanya kan bermacam-macam cara penanamannya, ada yang dari biji, ada yang dari kultur jaringan, ada yang dari anak-anaknya atau offshootnya. Oke. Tentunya kalau dari biji sendiri kan memerlukan waktu yang sangat lama. Iya. Prosesnya itu ada kelemahan, ada kekurangannya. Tapi dari biji sendiri nanti akan menghasilkan varietas lokal. Okay, varietas yang mampu beradaptasi di wilayah di mana ia ditanam, dan dia akan menjadi varietas tersendiri, boleh dinamai sendiri. Oke. Boleh. Kemudian kalau kuljar, kuljar ini yang biasanya untuk industri bisa diperbanyak gitu kan, dengan kelebihan dan kekurangannya juga. Buahnya bisa seragam, terus panennya juga bisa ditentukan gitu kan. Nah, kemudian dari offshoot, kalau offshoot tadi atau anakan tadi ini berkenaan dengan biji tadi. Dari offshoot tersebut dia akan identik dengan induknya. Apabila induknya berbuah lebat, maka anaknya juga akan demikian. Apabila induknya pahit atau sepet, ya otomatis anaknya juga demikian. Tapi itu nanti akan berubah seiring waktu, entah 5 tahun atau sampai berapa fase-fase ke depannya gitu. Oke. Secara visual nih Pak Haji, ini kan saya pribadi udah nyicipnya nih. Yeah. Manis, enak. Saya udah pernah coba yang rooftop dari luar, malah ini masih fase Kimri udah
Iya. Udah nggak ada sepat, nggak ada manisnya, itu Brixnya mungkin ada 15. Nah, Iya, secara visual ini sudah bisa untuk dipasarkan umum gitu loh. Sudah bisa kalau menurut di mata Pak kalau untuk Haji. dikonsumsi, kalau Kimri ini sebenarnya tidak untuk dimakan ya, tapi Oke. kreativitas orang Indonesia ini kan bisa kita lihat, Oke. bisa dibikin buat promil dia bilang Oh, apa segala iya, iya. macam. Ya selama itu masih sudah ada penelitian, nggak ada masalah sebenarnya kan Hmm. dijual pasta Kimri. Secara medis sudah dibuktikan atau apa gitu kan, kita serahkan ke ahlinya aja gitu Oke. kan. Kalau saya lebih cenderung kepada konsumsinya. Konsumsinya Kalau ya. untuk dikonsumsi seperti kita makan biasa, Mhm. tentu belum bisa karena Iya. belum ada rasa manis, mungkin fruktosanya masih ini kan, glukosanya masih kurang atau apa gitu kan. Nah untuk konsumsi itu sebenarnya Rooftop. ya dimasak Kimri, Oh, Kimri. maaf masa halal. Halal. Oh, Halal oke. itu kan jadi gini, ada 4 atau 5 periode masa pembuahan ini. Yang pertama itu adalah hababuk namanya, dia Hababuk masih bunga kecil-kecil gitu ya. Kemudian Kimri, kemudian halal. Halal itu berubah warna nanti Oke. dari fase ini Hijau. hijau menjadi kuning, Kuning, dan dia oke. pelan-pelan. Nah, setelah nanti kuning full baru dia akan menjadi rutop. Rutop kadang-kadang ada yang separuh coklat, separuh kuning. Oh iya. Oke. Nah, kemudian setelah rutop dia akan menjadi tamar. Untuk tamar ini agak kesusahan kita karena dipengaruhi oleh kelembapan yang tinggi, kemudian suhu atau temperatur yang kurang cukup. Jadi kalau untuk konsumsi itu biasanya dimakan pada masa halal, Halal ya. kuning gitu kan ya. Nah itu yang bisa untuk dikomersialkan. Oke. Salahnya kan. Jadi ini kalau ini masih masa Kimri ya. Masa Kimri masih Oke, belum untuk baik. dimakan. Ini yang akan dibawa ke Abu Dhabi Exhibition, Ya. Farm Exhibition ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Saya boleh ke Pak Ade ya. Pak Ade, saya terus terang kaget awalnya. Kaget, terus ya akhirnya bangga juga ada perwakilan Indonesia yang bisa sampai satu-satunya berdua ini kali ya Pak Ade ya, bisa sampai ke event yang besar dunia lagi. Boleh cerita Pak Ade bisa sampai ke sana dan apa nanti akan kegiatan di sana? Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Bu. Ya alhamdulillah kita ya memang yang perdana. Kami nanti mungkin bertiga. Oh, bertiga ya. Bertiga. Oke, baik. Ada nama Mas Alwi Rahmatullah juga. Yang sekarang lagi posisinya lagi mempersiapkan untuk itu juga, untuk posisi stand. Ya kita mulai ini komunikasi itu bulan 2020 9 ke sana. Kita sudah 2019 ya 2020 ya kita walaupun tidak full ikut kegiatan yang kadang 1 bulan atau 2 bulan sekali, ada pertemuan ilmiah karena dulu waktu itu masih covid ya Bu ya. Oke. Masih covid ya, kita sering zoom sih. Ya, alhamdulillah juga kita pernah ikut mencoba juga tahun 2020 untuk ikut kompetisi di Khalifah ya. Oh, Khalifah. Khalifah Khalifah International Award. International Development Agriculture Award. Di mana itu? Dia waktu itu posisi juga masih online juga Bu. Oh, tapi Ini dari situlah ya pelan-pelan yang jelas intinya kami pengen pekurma Indonesia itu lebih semangat lah, karena tidak ada yang tidak mungkin. tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Indonesia itu juga bisa untuk berbudidaya kurma. Menghasilkan varietas lokal juga, Ya insya Allah. insya Allah Kita ya. bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya Tidak Pak Ade ada ya. yang tidak mungkin, karena kami juga terus bergerak. Ya, kami bermoto juga intinya gini, jangan pernah berhenti bergerak lah.
selambat apapun Anda, tapi jangan pernah berhenti. Oke, baik. Jadi, Jadi kembali lagi ini kurma yang ditanam di Lombok Utara ini mau dibawa besok ke sana ya Pak Ade ya? Insya Allah nih kami akan bawa ke sana. Bahwa inilah memang posisinya saat ini, kami sudah bertanya-tanya dengan teman-teman di seluruh Indonesia juga, belum ada pohon yang pada posisi Berbuah? halal itu loh. Oh, fase halal Fase ya? halal. Kita pengen sebenarnya membawa posisi fase halal. Jadi ya ini juga nanti kita sampaikan di sana kalau seandainya ini umur buah ini sekian hari. Oke, baik. Jadi mereka lah yang lebih tahu. Saya yakin mereka kalau seandainya cicip juga yang lebih paham lah Oke. dengan fase yang sekian hari itu, Mm-mm. dengan kondisi ini, dengan rasanya seperti ini, ya kita serahkan lah bagaimana mereka merasakan kurma Indonesia. Kurma yang sudah ditanam di Indonesia khususnya di Lombok Utara ya Pak khususnya ya? di Lombok Utara ini. Oke. Karena memang di Lombok Utara sudah, kami sendiri itu sudah dari 2019 Bu. 2019 kami ke Lombok Utara melihat situasi ini juga, kondisi apa namanya, situasi pekurmaan di sana. Kami ulangin lagi dari sampai 2020. Oke. 2020 itulah pada saat di sana itu mengenal bahwa kurma itu tidak mungkin manis. Oh, Bahasanya seperti itu. Karena di sana itu sudah banyak yang berbuah, tapi itu tidak mungkin manis. Cepat. oke. Akhirnya setelah dilakukan bersama apa namanya, Tim. tim kita juga wadolah itu di sana, ya kan, kita kawinkan dengan jantan ya, menghasilkan kurma yang manis. Masya Allah. Nah Masya disitulah Allah. yang akhirnya membuka apa namanya, masing-masing, termasuk bukan orang-orang aja, kami juga membuka pikiran kita bahwa kita juga bisa Insya Allah. budidaya kurma. Oke, baik Pak Ade. Nanti kita bagi lagi, kita bikin video oleh-oleh dari Abu Dhabi ya Pak Ade, Insya Allah, Pak Haji. doakan. Amin, insya Allah. Nanti biar teman-teman kurma pemula yang ingin lebih tahu lagi, pengen belajar lagi tentang kurma, dari pakar-pakarnya langsung, dari oleh-oleh dari Abu Dhabi, kita belajar lagi, kita di video selanjutnya ya. Terima Satu kasih. lagi Bu. Oh boleh, Mano, boleh Pak Ade. mudah-mudahan nanti kalau setelah pulang kita bisa juga dalam waktu dekat punya referensi. Oh, baik. Insya Allah buat teman-teman dan kami pribadi juga Insya Allah. butuh referensi untuk penggiat kurma di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Ade, Haji. Ya. Terima kasih, sampai ketemu, selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua.